Halo para penjaga lilin, selamat datang di dunia Kopat Nyebok. Dapat bercerita, dengar baik-baik. Ada keluarga nih yang gak kenal sama anaknya sendiri, sampai-sampai ada orang yang berpura-pura menyamar jadi anaknya dan diterima gitu aja tanpa dicurigai sama sekali. Pokoknya, ada seorang anak berumur 13 tahun dari Texas yang hilang di tahun 1994, berarti hilangnya sudah di umur 13 ya, bukan dari bayi gitu. Bisa dibilang sudah besar dan bentuk garis wajahnya sudah kelihatan bagaimana bentukannya, jadi bisa dikenali lah. Habis itu, 3 tahun kemudian, anak ini katanya ditemukan tapi di Spanyol. Jauh tuh dari Texas ke Spanyol. Akhirnya dia dijemput deh sama keluarganya. Dibawa balik ke rumah terus disekolahin lagi gitu kan, masuk ke SMA dan kembali tidur di kamar lamanya yang sempat kosong. Namun masalahnya, dia bukanlah anak yang hilang kemarin. Beda orang yang seumur hidupnya dia juga nggak pernah ke Texas. Dan yang paling membangkokkannya mukanya beda. Jadi, anak yang hilang tadi itu namanya Nicholas Patrick Barkley yang lahir tanggal 31 Desember 1980 dan tumbuh besar di San Antonio, Texas. Dia dan keluarganya tinggal di sebuah kawasan trailer park di San Antonio, Texas. Buat yang belum kebayangnya, trailer park itu kayak apa? Bayangin aja deretan rumah kontainer atau rumah mobil yang diparkir permanen. Di Amerika, tempat kayak gini biasanya identik sama keluarga ekonomi menengah ke bawah. Nicholas sendiri ini mempunyai fisik dengan rambut pirang kecoklatan, mata biru, tinggi sekitar 142 cm, beratnya 36 kilo. Bisa dibilang termasuk kecil lah ya buat anak usia 13 tahun. Gigi depannya juga agak renggang dan dia punya 3 tato. Huruf pertama T di tangan kiri antara jempol sama telunjuk, huruf J di bahu kiri dan huruf L sama M di mata kaki sebelah kiri. Intinya pokoknya 3 tato isinya huruf-huruf semua. Kalau kalian mikir anak umur 13 tahun punya tato, gak usah heran kalau di Amerika. Ini memberikan gambaran kalau si anak ini memang cukup badung. Karena Nicholas tumbuh di lingkungan yang kurang baik buat anak-anak. Karena di rumahnya, Nicholas hanya dibesarkan sama ibunya saja yang bernama Beverly Dollar Hyde yang merupakan single mother. Ibunya itu kerja shift malam di sebuah minimarket. Bisa dibilang ibunya bukan sosok yang baik juga karena dia pernah mengalami kecanduan narkoba sebelum akhirnya menjalani rehabilitas dan akhirnya sembuh. Namun, setelah Nicholas menghilang, kambuh lagi. Mungkin akibat stres. Selain itu, Nicholas juga punya 2 kakak. Yang satu tiri dan yang satu lagi kakak kandung yang umurnya jauh di atas dia. Jadi, satu ibu beda bapak. Yang pertama ada kakak perempuannya bernama Carrie yang waktu itu sudah menikah dan mempunyai anak sendiri. Lalu, ada juga kakak laki-lakinya yang bernama Jason yang awal 2 kakaknya ini memang gak tinggal serumah karena hubungan mereka sama sekali gak harmonis. Yang kata tetangga mengaku polisi sering datang ke rumah itu gara-gara pertengkaran keluarga. Nah, Nicholas sendiri walaupun bocah begitu, emosinya memang suka meledak-ledak. Dia sering berantem sama ibunya ataupun sama kakak-kakaknya. Ya gimana enggak tadi, dia masih 13 tahun sudah punya 3 tato. Dia juga suka banget bolos sekolah sampai mempunyai catatan kriminal juga karena pernah ketahuan bobol minimarket, nyolong sepatu, bahkan ngancam gurunya sendiri. Bayangin sendiri badungnya kayak apa. Saking kewalahannya ngurus anak modelan kayak Nicholas ini, ibunya itu sampai meminta si Jason buat datang untuk yang membantu mengendalikan adiknya. Tapi di sisi lain, teman-teman masa kecilnya Nicholas ini tuh bilang kalau Nicholas itu sebenarnya anak yang baik. Cuman memang seiring bertambahnya usia, Nicholas ini jadi semacam anak yang rebel dan susah banget diatur. Ya sebenarnya semua itu mungkin gak terlepas dari pengaruh orang tua juga. Ada satu hal lagi yang penting. Nicholas itu memang didiagnosis mengidap ADD, Attention Deficit Disorder, atau gangguan perkembangan saraf yang membuat seseorang nih sulit fokus, mudah lupa, dan susah mengatur waktu. Bahkan gurunya di sekolah memang pernah melaporkan ke Dinas Perlindungan Anak karena dia dicurigai ada sesuatu yang gak beres di rumahnya Nicholas, sampai Nicholas ini mengidap ADD tersebut. Hingga sore-sore di tanggal 13 Juni 1994, Nicholas dikabarkan sedang bermain basket sama teman-temannya di lapangan yang letaknya sekitar 2,5 km dari rumahnya. Selesai main, dia katanya nelpon ke rumah buat meminta dijemput. Tapi yang ngangkat pada saat itu adalah si Jason. Perkara karena ibunya sedang tidur setelah kerja shift malam. Jason yang gak mau membangunkan ibunya bilang ke Nicholas, udah kamu jalan manja, jalan kaki saja, rumah juga gak jauh. Ya soalnya si Nicholas ini kan memang lagi ditatar sama Jason. Tapi sampai malam pun Nicholas tak kunjung pulang ke rumah. Dari situ Nicholas dikabarkan menghilang. Tapi yang bikin nyesek besokannya, di tanggal 14 Juni, kebetulan memang katanya Nicholas ini ada
ada jadwal sidang karena sebuah kasus yang sempat dia lakukan, yaitu ketahuan menyuri untuk kesekian kalinya. Karena dinilai nggak tobat-tobat, jadi salah satu kemungkinan putusannya nanti ada kemungkinan dia akan dikirim ke pusat rehabilitas remaja bermasalah. Makanya waktu si Nicholas ini nggak pulang-pulang, awalnya orang-orang di rumah mikirnya Masama, apalagi dia kabur aja dari sidang gitu karena nggak mau dimasukin ke panti rehabilitas khusus anak nakal. Karena sebelumnya ternyata memang hal tersebut bukan hal yang pertama kali. Dia juga pernah kabur pas mau sidang karena sudah sering ketangkap menyuri. Ujung-ujungnya nanti balik lagi ke rumah, ditambah pola asuh dari keluarga ini kan memang cukup rebel ya. Alhasil didiamin dulu alias nggak dicari karena anggapan tadi alasan entar juga balik sendiri tuh anak. Tapi setelah berminggu-minggu nggak balik-balik, keluarga baru sadar kalau ada yang salah ini. Baru deh dilaporkan ke polisi. Setelah itu dan penyelidikannya pun terhenti. Kenapa? Karena nggak ada clue sama sekali, nggak ada petunjuk Nicholas di mana. Ditambah lagi ada kemungkinannya kalau ini anak kan memang sengaja kabur. Namanya orang kabur pasti memang sengaja nggak mau diketemukan. Sampai akhirnya 3 bulan Nicholas menghilang nih, tepatnya di tanggal 25 September 1994, ada sebuah kejadian. Jason tahu-tahu telepon polisi, di mana dia bilang kalau dia baru saja melihat Nicholas sedang mencoba masuk ke rumah lewat jendela. Tapi adiknya itu langsung kabur pas kepergok sama si Jason. Pas polisi mencoba datang dan ngecek di sekitar rumah, tapi hasilnya nihil. Nggak ada jejak, nggak ada bekas congkelan, nggak ada tanda-tanda nih orang mau coba masuk gitu. Jadi polisi sendiri nggak percaya kalau Jason mengakunya beneran lihat Nicholas. Singkat cerita, sampai 3 tahun berlalu, nggak ada kabar tentang Nicholas sama sekali, nggak tahu itu anak kemana. Jadinya keluarga pelan-pelan berhenti berharap. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu keluarga Barclay di Texas, karena di saat mereka masih berharap Nicholas suatu hari akan pulang, ribuan kilometer dari sana ada seseorang yang bahkan belum pernah mendengar nama Nicholas Barclay sama sekali. Tapi orang inilah yang nantinya bakal mengubah seluruh kasus ini. Jadi namanya adalah Frederick Bourdin. Kalau kalian cari namanya sekarang, hampir semua media akan menyebutnya dengan julukan yang sama, Le Chameleon atau si Bunglong, karena dia punya kemampuan yang benar-benar aneh. Dia bisa berubah menjadi orang lain, dan yang lebih gilanya lagi, berulang kali dia berhasil menipu polisi, petugas sosial, bahkan psikolog profesional sekalipun. Tapi sebelum dia jadi penipu ulung, hidup Frederick sebenarnya jauh dari kata bahagia. Dia lahir di Prancis pada tahun 1974. Sejak kecil, hidupnya sudah berantakan. Ayahnya meninggalkan keluarga, ibunya juga nggak benar-benar mengurusinya. Akhirnya, Frederick lebih banyak dibesarkan oleh kakek dan neneknya dari sang ibu. Bisa dibilang sejak kecil, dia tuh tumbuh tanpa kasih sayang yang utuh. Dan itu meninggalkan luka yang sangat dalam. Banyak orang yang mengenalnya mengatakan, Frederick selalu ingin diterima, selalu ingin merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga, apapun caranya. Waktu usianya masih remaja, sifat aneh itu mulai muncul. Dia sering kabur dari rumah, lalu datang ke kantor polisi atau panti sosial, mengaku sebagai anak hilang. Kadang dia bilang berasal dari Belgia, besokannya berubah jadi anak yatim dari Swiss. Lain hari, dia mengaku berasal dari Kanada. Anehnya, ceritanya selalu terdengar sangat meyakinkan, karena dia tahu kapan harus menangis, kapan harus diam, kapan harus terlihat ketakutan. Soalnya dia memang korban dan berkali-kali orang mempercayainya. Yang membuat merinding nih ya, Frederick bukan cuma mengganti nama. Dia benar-benar mempelajari karakter orang yang sedang dia perankan. Dari cara berjalan, cara bicara, ekspresi wajah, bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil. Kalau dia ngakunya sebagai anak yang trauma, maka selama berhari-hari dia akan terus bersikap seperti orang yang trauma. Kalau dia ngakunya menjadi korban penyiksaan, dia akan berpura-pura tuh takut terhadap cahaya, takut disentuh, sulit tidur. Semuanya diperankan dengan sangat konsisten. Makanya banyak psikolog pun ikut tertipu. Selama bertahun-tahun tuh, Frederick sudah menggunakan puluhan identitas. Ada yang bilang lebih dari 30, ada juga yang memperkirakan jumlah jauh lebih banyak. Saking seringnya berganti identitas nih, bahkan dia sendiri pernah bercanda kalau hidupnya lebih banyak memakai nama orang lain dibanding nama aslinya. Lucu sih, tapi kalau dipikir-pikir juga serem, karena artinya orang ini benar-benar hidup tanpa identitas. Lalu tibalah tahun 1997, saat itu Frederick sedang berada di sebuah kota di Spanyol, bukan untuk liburan dan bekerja, tetapi karena dia baru saja ditangkap oleh polisi. Alasannya sih sederhana, dia berkeliaran di sebuah pusat perbelanjaan, penampilannya berantakan, tidak membawa identitas juga, dan usianya juga membingungkan. Wajahnya terlihat seperti remaja, tapi sebenarnya dia sudah berumur 23 tahun. Karena tidak punya dokumen apapun, polisi membawanya ke sebuah panti penampungan remaja. Di sanalah semuanya dimulai. Suatu hari, seorang pekerja sosial mencoba mencari tahu identitas Frederick. Petugasnya pun bertanya, "Siapa namamu?" Frederick nggak mungkin dong menggunakan nama aslinya. Kalau identitasnya dicek, semua kebohongannya bakal terbongkar. Jadi, dia mulai mencari target baru. Katanya, setiap kali dia mencuri identitas seseorang, dia selalu mencari korban yang memenuhi 3 syarat. Pertama, orang itu harus benar-benar hilang. Yang
kedua, kasusnya belum terpecahkan. Dan yang ketiga, foto-fotonya nggak terlalu banyak beredar. Kalau ketiga syarat itu terpenuhi, peluang berhasilnya pun jauh lebih besar. Lalu secara nggak sengaja dia menemukan sebuah database internasional anak hilang. Di sana, matanya langsung tertuju pada satu nama, Nicholas Berkeley, anak laki-laki asal Texas yang hilang sejak tahun 1994, belum pernah ditemukan dan keluarganya masih terus mencarinya. Saat melihat profil Nicholas, Frederick langsung berpikir, ini dia, target berikutnya, target terbesar dalam hidupnya. Masalahnya cuma satu, masalah yang sebenarnya sangat konyol. Nicholas kan saat hilang kan masih baru berusia 13 tahun, sedangkan Freddy kan sudah 23 tahun. Ada selisih usia 10 tahun. Secara logika, nggak mungkin ada orang yang percaya. Belum lagi Nicholas bermata biru, sedangkan Frederick bermata coklat. Rambutnya juga beda, bentukan wajahnya juga beda. Logat bicaranya bahkan lebih parah lagi. Nicholas adalah anak Amerika, sementara Frederick berbicara dengan aksen Prancis yang sangat kental. Kalau dipikir-pikir, ini penyamaran yang mustahil berhasil. Siapa juga yang bakal percaya? Sampai akhirnya 7 Oktober 1997, telepon yang ditunggu-tunggu keluarga Berkeley selama 3 tahun akhirnya berbunyi. Di seberang sana seorang berkata, kami menemukan Nicholas Berkeley. Bisa dibayangin nggak perasaan keluarganya waktu itu? Anak yang selama ini dianggap mungkin sudah meninggal, tiba-tiba dikabarkan masih hidup. Tapi ada satu kalimat lagi yang janggal. Nicholas ditemukan di Spanyol. Loh, contoh yang minat, San Antonio, Texas ke Spanyol kan itu bukan pindah kota loh, itu beda benua. Kalau sekarang mungkin kita tinggal buka Google Maps dan langsung sadar kalau jaraknya ribuan kilometer. Tapi saat itu, kabar itu tetap terdengar seperti sebuah angin segar. Kedutaan besar Amerika di Madrid langsung ikut turun tangan. Petugas di Spanyol juga menjelaskan kalau remaja itu mengaku bernama Nicholas Berkeley, warga Amerika yang dicuri bertahun-tahun lalu. Karena identitasnya dianggap cocok dengan laporan anak hilang dari Texas, mereka mulai menghubungi pihak keluarga. Mungkin di sisi lain, orang yang mengaku sebagai Nicholas sebenarnya lagi deg-degan setengah mampus kali ya. Karena kan dia tahu begitu keluarga datang, permainannya bisa selesai dalam hitungan detik. Soalnya kan dia bukan Nicholas, namanya Frederick Berkeley. Dia asal Prancis. Usianya saat itu 23 tahun, 6-7 tahun lebih tua daripada Nicholas yang seharusnya baru berusia 16 tahun. Dan kalau kalian lihat fotonya, perbedaannya benar-benar mencolok. Frederick mempunyai ciri rambut hitam bermata coklat, bahkan kulit mereka juga berbeda. Pokoknya kalau dipasang berdampingan, hampir nggak ada yang mirip. Normalnya orang bakal mundur, tapi Frederick bukan orang biasa. Begitu dia menerima foto Nicholas yang dikirim dari Amerika, dia malah berpikir sebaliknya. Kalau udah terlanjur bohong, ya sekalian aja. Gila memang. Dia langsung mulai mengubah penampilannya. Rambutnya dicat pirang, alis disesuaikan, bahkan dia sampai membuat tato yang posisinya dibuat semirip mungkin dengan tato milik Nicholas. Padahal tatonya itu permanen loh. Artinya, Frederick rela menandai tubuhnya sendiri demi mempertahankan kebohongannya. Tapi masalah terbesarnya sebenarnya ada pada warna mata. Karena warna mata nggak bisa diubah begitu saja. Dan pasti bakal jadi pertanyaan pertama yang muncul. Nah, disinilah kecerdikan Frederick mulai kelihatan. Dia sudah menyiapkan jawaban untuk semua kejanggalan. Kalau nanti ada yang bertanya, kok matamu sekarang coklat? Dia akan menjawab, penculik menyuntikkan zat kimia ke mata saya supaya saya sulit dikenali. Kalau ditanya, kenapa aksenmu berbeda? Nggak ada aksen Amerika sama sekali. Terus dijawab lagi, selama 3 tahun saya dipaksa tinggal di Eropa dan dilarang berbicara bahasa Inggris. Kalau ada yang heran kenapa wajahnya terlihat jauh lebih tua, dia tinggal bilang, saya mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun. Trauma membuat saya menua lebih cepat. Dan kalau ada pertanyaan tentang masa kecil Nicholas yang nggak bisa dia jawab, dia punya kartu as yang hampir mustahil dibantah. Saya lupa karena trauma. Ya mungkin terdengar sederhana, tapi sangat ampuh. Karena siapa sih yang tega harus mendesak seseorang yang baru saja mengaku menjadi korban penculikan selama 3 tahun? Itulah yang dipahami Frederick. Menurut keyakinan dia, orang dewasa punya naluri untuk melindungi korban. Begitu rasa kasihan muncul, logika seringkali ikut menghilang, dan sekarang semua rencananya akan diuji. Karena keluarga Nicholas sudah berada di pesawat dalam perjalanan menuju Spanyol, dan yang menjemputnya adalah kakak perempuannya Nicholas, si Carrie. Pertanyaannya cuma satu nih, apa mereka bakal sadar kalau orang itu jelas-jelas bukan Nicholas? Beberapa hari kemudian, kakak perempuan Nicholas, Carrie, akhirnya mendarat di Spanyol. Bisa dibayangin gimana deg-degannya dia. Selama 3 tahun dia nggak tahu adiknya masih hidup atau enggak. Sekarang tinggal beberapa langkah lagi dia bakal melihat wajah Nicholas untuk pertama kalinya. Pintu ruangan dibuka, seorang pria berdiri di sana. Dan jujur saja, kalau kita jadi Carrie waktu itu, kemungkinan besar reaksi pertama kita bakal begini. Maaf, saya rasa Anda salah orang, karena orang yang berdiri di depannya sama sekali nggak mirip Nicholas. Tubuhnya jauh lebih tinggi, rahangnya lebih tegas, wajahnya sudah seperti orang dewasa, matanya coklat, bahkan kelihatan bekas kumis yang baru dicukur. Pokoknya kalau cuma lewat sekilas saja, harusnya
langsung sadar, ini kan bukan Nicholas. Carrie sebenarnya sempat berhenti beberapa detik. Dia memerhatikan wajah Frederick cukup lama, seolah otaknya sedang berusaha menyambungkan dua hal yang sama sekali nggak nyambung. Lalu dia bertanya pelan, "Nick, ini beneran kamu?" Frederick menatap balik dengan wajah sedih yang sudah dia latih berkali-kali. "Iya, ini aku, Nicholas." Carrie pun menangis dan langsung memeluk Frederick. Sejak saat itulah dia benar-benar memperlakukan pria itu sebagai adiknya. Padahal kalau dipikir-pikir sekarang ya, momen itu benar-benar sulit dipercaya. Yang lebih bikin geleng kepala lagi, Carrie bahkan memegang hidung Frederick sambil berkata, "Walaupun sekarang kamu berubah, aku masih ingat bentuk hidung ini mirip sama paman kita." Ya karena si Carrie ini memang merupakan kakak kandung dari Nicholas, dan dia menyambut dengan positif kalau ini adalah adiknya. Padahal nggak ada kemiripan sama sekali, tapi entah kenapa Carrie tetap yakin Frederick adalah adiknya. Mungkin petugas Amerika yang menyaksikan pertemuan itu sebenarnya juga merasa heran. Mereka memang sudah curiga sejak awal, makanya keluarga sengaja diterbangkan ke Spanyol. Harapannya sederhana, kalau memang orang ini palsu, pastinya keluarganya langsung bilang, "Maaf, ini bukan keluarga kami." Tapi ternyata yang terjadi justru kebalikannya dong, karena keluarga menerima Frederick tanpa banyak pertanyaan. Dan buat pihak kedutaan, kalau keluarga sendiri sudah mengakui identitasnya, mereka mau berbuat apa lagi? Akhirnya paspor resmi Amerika diterbitkan. Nama yang tertulis di sana memang tetap Nicholas, tapi foto yang menempel di paspor itu ya wajahnya Frederick Bourdin. Coba bayangin, seorang pria Prancis berhasil mendapatkan identitas resmi warga Amerika hanya karena keluarganya bilang, "Iya, ini keluarga kami." Mungkin kalau Frederick jadi aktor, sudah memenangkan piala Oscar kali ya. Setelah semua dokumennya selesai diurus, mereka pun terbang kembali ke Amerika. Penerbangannya memakan waktu belasan jam, dan selama di penerbangan, Carrie membawa foto album keluarga. Lembar demi lembar tuh dia buka sambil menunjukkan satu persatu anggota keluarga. "Ini mama, ini Jason kakakmu, ini rumah kita, ini kamar kamu, ini tetangga kita, ini keponakanmu." Setiap kali Carrie menjelaskan, ya Frederick cuma ngangguk. Mungkin dalam hati dia sedang menghafal semuanya. Nama, wajah, hubungan keluarga, cerita masa kecil. Pokoknya semua informasi yang bisa dia serap lah. Ibarat aktor yang lagi dapat naskah film, dia sedang mempelajari peran terbesarnya. Bedanya kalau aktor gagal acting, palingan cuma kena kritikan penonton. Kalau Frederick gagal, dia bisa langsung masuk penjara. Makanya dia benar-benar serius tuh mendalami perannya. Dan setiap kali Carrie bertanya, "Masih ingat ini?" Frederick selalu mempunyai jawaban yang sama. "Maaf, aku masih belum ingat trauma." Ya, satu kata itu menjadi tameng yang sungguh luar biasa ampuh sih. Karena setiap kali kata trauma keluar, pertanyaannya mungkin langsung berhenti. Carrie bahkan merasa iba. Sudah nih ya, setelah pesawat mendarat dari Texas, media lokal ternyata sudah berkumpul di bandara. Semua ingin merekam momen emosional itu. Seorang anak yang hilang selama 3 tahun akhirnya pulang ke rumah, tapi di balik sorai-sorai itu ada satu orang yang reaksinya sangat berbeda, yaitu ibunya, Beverly Dollarhide, ibu kandung dari Nicholas. Kalau dipikir-pikir ya sekarang, ini seharusnya menjadi momen paling menentukan, karena pastinya ibunya bakal tahu wajah anak sendiri. Mau berubah seberapapun, naluri seorang ibu biasanya nggak pernah bohong. Dan memang saat pertama kali lihat Frederick, Beverly sempat berhenti, tatapannya kosong sepersekian detik, lalu dia langsung berlari tuh memeluk Frederick sambil menangis dan mengatakan, "Anakku, akhirnya kamu pulang. Cuman memang hari itu si Jason kakak laki-laki ini nggak ikut." Ya sudah, dari situ si Frederick ini dibawa ke rumah, dan karena Beverly masih bekerja shift malam, akhirnya diputuskan kalau Nicholas nggak tinggal sama ibunya. Dia tinggal tuh di rumah kakaknya Carrie yang sudah berkeluarga. Di sanalah penyamaran paling absurd dalam sejarah penipuan identitas. Bayangin ya, Frederick yang saat itu berusia 23 tahun harus menjalani hidup sebagai remaja 16 tahun. Dia bahkan didaftarkan kembali ke SMA dan gak ada yang curiga sama sekali. Karena buat teman-teman sekolahnya, Nicholas hanyalah murid baru. Mereka gak pernah kenal Nicholas yang asli. Jadi, mau Frederick bersikap seperti apapun, yang gak ada yang bisa membandingkannya. Sementara kalau di rumah, dia tuh kan harus memerankan peran sebagai Nicholas dengan serius. Kalau lagi makan, dia pelajarin tuh album foto lama, dia dengerin tuh cerita-cerita keluarga, sambil pura-pura nyoba ingat. Dia niru tuh kebiasaan-kebiasaan kecil Nicholas yang dia dengar dari kerabat-kerabat. Sampai akhirnya dia bisa ikut ngobrol seolah-olah memang pernah mengalami semua kenangan itu. Kalau ada yang bertanya sesuatu yang dia nggak tahu, jawabannya tetap sama, "Aku lupa dan masih trauma." Dan anehnya, alasan itu selalu berhasil. 5 bulan, bayangin 5 bulan penuh dia makan bersama keluarga Berkeley, tidur di rumah mereka, pergi sekolah, punya teman, bahkan sempat menaruh hati pada seorang gadis di sekolahnya. Ya semuanya berjalan seperti kehidupan remaja pada umumnya, sampai yang pertama kali mencium kejanggalan bukanlah keluarga, melainkan FBI. Karena hal ini berarti melibatkan dua kedutaan Amerika sama Spanyol ya, dalam serat terima penjemputannya tadi, dan diliput media pula waktu mendarat di Amerika. Makanya tanggal 4 November 1997,
itu, seorang agen FBI bernama Nancy Fisher akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menginterogasi Frederick. Sebenarnya tujuan awal FBI itu mulia. Kalau benar aja nih ada jaringan penculikan dan perdagangan orang yang bisa menyeludupin bocah dari Texas ke Eropa, itu kan merupakan ancaman keamanan publik yang harus dibongkar sekarang juga. Ceritanya bisa jadi serius kalau benar begitu kejadiannya. Tapi dari menit pertama saja mereka ngobrol, Nancy merasa ada yang janggal. Anak ini nggak kelihatan kayak 16 tahun sama sekali. Terus rambut pirangnya karena dilihat-lihat warnanya nggak rata, dimana akar aslinya sudah mulai kelihatan gelap, macam kalau orang ngecat rambut gitu kan ya, karena rambut aslinya sudah mulai tumbuh. Terlihat juga si Frederick ini gelisah, kayak nggak merasa nyaman, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Namanya juga agen FBI, pastikan terlatih untuk melihat gestur orang kalau ini orang bohong atau aneh. Tapi Frederick itu cerita ke Nancy dengan cerita yang sangat gelap. Intinya dia menggambarkan penyekapan selama bertahun-tahun, penyiksaan eksperimen, sampai penindasan yang dilakukan oleh pria-pria dewasa dari berbagai negara. Si Nancy sampai keluar dari ruangan dengan kondisi shock dengar cerita itu. Dan belakangan dia ngomong nih di salah satu interview kalau waktu dia dengar cerita dari si Frederick itu sungguh mengerikan dan traumatized. Kemungkinan orang normal nggak akan bisa ngarang cerita seperti itu. Orang yang tidak pernah tahu dunia yang ada segelap itu atau tidak pernah merasakannya, kayaknya nggak bisa ngarang sedetail itu. Ada dua kemungkinan, entah ini anak beneran korban atau dia adalah aktor yang luar biasa cerdas. Namun masalahnya, dari cerita yang disampaikan sama Frederick tadi tuh isinya umum semua, karena nggak ada penjelasan nama spesifik, nama tempat yang pasti, nggak ada tanggal, nggak ada gedung atau lokasi yang bisa didatangin, yang mana akhirnya Nancy ngakalin. Dia meminta keluarga Nicholas supaya Nicholas perlu dibawa ke tempat trauma center gitulah untuk ditangani oleh seorang psikiater spesialis trauma. Dibawalah si Frederick ini untuk bertemu sama Dr. Bruce Perry, dan hanya butuh beberapa menit saja si Dr. Perry ini langsung curiga karena setelah mereka ngobrol, alasannya bukan soal cerita yang disampaikan sama Frederick saja. Karena kalau orang yang benar-benar mengalami trauma berat biasanya menunjukkan reaksi yang muncul secara spontan, seperti gerakan tubuhnya berbeda, tatapan matanya berbeda, nada bicaranya juga berubah tanpa sadar ketika mengingat kejadian tersebut. Tapi Frederick ini cuman ya nangis seperti orang acting saja memang. Namun bukti pemungkasnya justru adalah soal bahasa, karena menurut Bruce Perry, anak yang dibesarkan di 7 tahun pertama hidupnya dalam bahasa Inggris hampir mustahil kehilangan aksen bahasa Inggris hanya dalam waktu 3 tahun. Apalagi berubah menjadi logat yang terdengar sangat khas Eropa dengan alasan apapun. Ya kesimpulannya Dr. Perry bilang dia nggak tahu ini laki-laki di depannya siapa. Yang jelas dia yakin ini bukan Nicholas Berkeley dan dia juga bukan orang Amerika dari bahasanya tadi. Akhirnya Nancy langsung nelpon si Carrie. Dia bilang terus terang, kemungkinan orang ini bukan adikmu. Dia juga bahkan nggak mungkin orang Amerika asli. Bisa jadi dia penipu dan juga berbahaya. Karena Frederick kan tinggal di rumahnya Carrie. Tapi terdengar di telepon Carrie cuma nangis-nangis nggak percaya. Sampai akhirnya Frederick selesai dari pusat trauma tadi, Carrie datang menjemput dan langsung dibawa lagi pulang si Frederick. Soalnya percakapan di telepon tadi kayak nggak pernah terjadi. Sementara itu, sebuah cerita, ada nih bocah lolos dari jaringan penculikan, tentunya terlalu sensasional untuk tidak dilewatkan sama media ya. Makanya salah satu program TV itu mau buat liputan khusus mengenai ini. Semacam dokumenter investigasi dan bahkan sampai menyewa seorang detektif swasta lokal bernama Charlie Parker buat mewawancarai keluarganya Nicholas. Yang waktu si detektif Parker datang, dari awal dia sudah melihat ada kejanggalan. Foto keluarga sebelum Nicholas hilang itu lagi-lagi sangat terlihat tuh, matanya biru terang. Sementara yang dia temui buat wawancara, matanya coklat gelap. Ternyata Parker juga diam-diam memperhatikan telinganya si Frederick, dan dia pakai satu teknik identifikasi yang waktu itu memang belum banyak dikenalkan sama orang awam, namanya morfologi telinga, yang ternyata struktur tulang rawan telinga manusia tuh seunik sidik jari. Dari lekukan lipatannya, bentuk daun telinganya, itu polanya pasti berbeda di tiap orang, dan yang paling penting gak bakalan berubah dari kecil sampai mati, kecuali ya operasi plastik berubah bentuk. Parker nih diam-diam meminta kameramen buat ngezoom ke arah telinganya Frederick waktu wawancara. Lalu hasil rekamannya dibandingin bagian per bagian sama fotonya Nicholas yang asli, dan hasilnya beda total. Struktur yang sama sekali nggak nyambung satu sama lain. Ini fix beda orang. Frederick mungkin bisa ngarang mengenai alasan matanya kenapa beda, aksen bicara, dan cerita lainnya tentang penculikan, tapi lain halnya dengan bentuk tulang rawan telinga orang. Saat itu juga Parker langsung nelfon Nancy FBI, dibilang fix ini orang palsu, titik. Ya karena itu si Nancy sudah nggak bertele-tele. Dia meminta tes DNA biar semuanya valid. Dia meminta sampel dari Frederick dan juga dari Beverly, ibunya Nicholas, biar selesai ini perkara. Cocokin DNA-nya. Benar nggak? Sebuah hal paling simpel untuk mengetahui jawabannya kan. Yang terjadi justru
justru bikin Nancy benar-benar kebingungan. Beverly menolak, bukan ragu, bukan meminta waktu, bukan bilang nanti dulu, tapi benar-benar menolak. Dia bersikeras mengatakan, saya nggak butuh tes DNA, saya tahu ini anak saya. Seketika Nancy langsung terdiam. Dalam hati dia mulai berpikir, kenawai, kalau memang yakin harusnya tes DNA, justru memperkuat keyakinan itu. Kenapa malah dihindari? Tapi buat si Nancy, FBI itu adalah titik baliknya. Dia akhirnya berhenti melihat si Beverly sebagai keluarga yang kena tipu, karena logikanya sederhana banget. Kalau misalnya anak kamu beneran balik setelah 3 tahun hilang, dan terlihatnya berbeda seperti beda orang, harusnya sebagai ibu adalah orang pertama yang mau tes DNA untuk membuktikannya, bukannya malah menolak. Sementara kalau dari POV-nya Frederick sendiri, jelas dia ikutan heran waktu si Beverly nggak mau tes DNA. Bukannya lega, malah kayak aneh. Bayangin aja, Frederick yang sebagai penipu, dia tahu persis kalau dia kan bukan Nicholas. Kok keluarga ini yang dia tipu malah menolak pembuktian dan kekeh menerima dia? Yang jelas-jelas sampai FBI aja turun tangan. Sampai-sampai si Frederick mikir, apa jangan-jangan saya sendiri yang kena tipu? Kayak Frederick ini lagi dijebak ke dalam sebuah permainan yang gak dia ketahui. Sampai akhirnya FBI mengambil sidik jari, cap telapak tangan, sampel darah, pokoknya secara paksa untuk pendataan. Ya waktu itu Frederick sempat mengulur waktu sebisa dia, tapi dia nggak bisa terus-terusan menghindari ya. Sampai akhirnya ya sudah mau nurut. Hasilnya sama FBI itu dikirim ke seluruh pendataan di beberapa negara, dan udah ketahuan kalau si Frederick ini adalah bukan Nicholas, melainkan orang Prancis yang sama bernama Frederick Bourdin yang punya catatan panjang di Interpol Prancis dan dikenal dengan julukan si Bunglon. Udah nggak bisa ngelak lagi nih si Frederick. Akhirnya dia ngaku dan resmi ditangkap atas kasus penipuan selama 5 bulan untuk berpura-pura menjadi Nicholas. Singkat cerita, pengadilan memvonis dia 71 bulan penjara atau hampir 6 tahun ditambah denda $10.000. Frederick sempat mengajukan banding tapi ditolak. Jadinya ya udah dia menjalani hukumannya sampai selesai 6 tahun dari 1998 sampai 2005. Di masa-masa itu ya, saat Frederick ini mencoba mengajukan banding, dia banting setir dari pelaku. Dia mau mencoba menjadi saksi agar hukumannya diperingan. Dia bilang kalau keluarga Beverly ini maupun Carrie dan juga Jason, dia tahu kalau dia dari awal bukan Nicholas, bukan karena mereka bodoh atau bukan karena mereka lagi kalut, nggak bisa melihat semuanya dengan jernih, tapi karena menurut Frederick, keluarga itu memang menyimpan sebuah rahasia besar tentang Nicholas yang asli. Karena kemungkinannya Nicholas itu sebenarnya bukan hilang, melainkan memang sudah meningsoy karena dihabisi dan pelakunya adalah salah satu anggota dari keluarga itu. Logikanya begini, kalau ada seseorang sebenarnya sudah meningsoy karena dihabisi oleh mungkin kakaknya sendiri ya, lalu setelahnya dibuat cerita kalau orang tersebut menghilang, terus tiba-tiba ada orang asing datang ngaku-ngaku sebagai orang tersebut, terus keluarganya mau menerima nih, ya udah keluarga itu malah akan aman karena orang yang hilang sebelumnya sudah dinyatakan ketemu dan gak perlu dicari-cari lagi. Gak akan ada yang ngusut kalau sebenarnya dari awal memang dia ini bukan hilang, melainkan memang sengaja dihilangkan alias dia habisi. Gak akan ada korban ataupun tersangka jadinya. Dan dugaan pelaku dari semua itu adalah si Jason. Pertama, Jason sempat telepon polisi dengan bilang kalau katanya dia melihat Nicholas mencoba masuk ke rumah lewat jendela. Tapi sewaktu polisi ke sana, nggak ada bukti sama sekali. Biasanya pada kasus-kasus pembunuhan di dalam keluarga, pola seperti itu klasik banget. Bikinlah bukti bahwa korban seolah-olah ini masih hidup setelah tanggal kematiannya, biar timeline penyelidikan memang jadi kacau. Dan kedua, Jason nggak muncul di bandara, padahal adiknya yang sudah hilang selama 3 tahun, tahu-tahu balik. Kenapa dia nggak ikut jemput seperti ibu dan kakaknya Carrie? Dan menurut Frederick sendiri, setelah dia ketemu sama Jason, Frederick merasa yakin kalau Jason ini jelas-jelas tahu dia lagi nipu tapi diam aja. Awalnya Frederick mengira Jason ini cuma ingin keluarganya senang aja. Namun ternyata Frederick jadi curiga sendiri sama si Jason. Ditambah lagi penolakan tes DNA dari Beverly cukup aneh. Memang seorang ibu yang tidak mau mengetahui kalau yang dihadapannya ini nih anak yang asli atau palsu. Maksudnya kalau memang palsu, jadinya kan dia bisa mengetahui kalau anak yang asli ini berarti masih di luaran sana, nasibnya bagaimana, apakah bahagia atau tidak. Kecuali dia memang sudah tahu nasib sebenarnya dari anaknya yang asli. Dan ketiga, cara Carrie ngasih informasi atau memori ke Frederick di pesawat menuju ke Amerika. Frederick bilang kalau sepertinya Carrie memang sengaja menjadikannya sebagai adiknya. Tapi ya, 2 bulan setelah tadi Frederick ditangkap dan membeberkan cerita dugaannya ini masih di tahun 1998, Jason tuh meninggal karena OVD di usianya yang 30 tahun. Satu-satunya orang yang paling banyak dicurigai akhirnya tidak bisa diselidiki. Makanya FBI dan kepolisian sempat membuka penyelidikan ini ke arah pembunuhan. Memang rumah Beverly digeledah, keluarga diperiksa, tapi memang tidak ditemukan adanya barang bukti atau tanda-tanda Nicholas yang asli kemana. Alhasil penyelidikannya terhenti terus ditutup. Tapi di luar semua dugaan tadi, ingat Frederick itu adalah pengarang yang handal. Jadi cerita dugaan yang tadi dijabarkan itu bikin bias banyak orang. Apakah harus percaya karena terdengar masuk akal atau semuanya memang hanya
karangan yang memang sangat bagus saja sampai terdengar masuk akal. Menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Karena memang hal inilah yang sampai sekarang menjadi perdebatan. Yang jelas, tapi teori tersebut tidak dilanjutkan ya, karena Frederick ini akhirnya menjalankan masa hukumannya sampai selesai di 6 tahun. Tapi dapat remisi sih. Pokoknya sampai hari ini pun Nicholas tidak pernah ditemukan yang kalau masih hidup berarti umurnya sekitar 45 tahun. Sementara si Frederick sendiri ceritanya ini cukup panjang dan bikin geleng-geleng ya. Biar saya persingkat ya. Sebenarnya seharusnya kan tadi dia di penjara berarti sampai tahun 2005. Tapi dia dapat remisi bebas di 2003 waktu umurnya 29 tahun. Dia juga langsung dideportasi ke Prancis karena tadi hukumannya di Amerika soalnya. Tapi setahun setelah 2004 dia mengulangi aksinya lagi. Dia mengaku menjadi identitasnya namanya Leo Bille, bocah yang sempat hilang di tahun 1996 waktu umurnya baru 6 tahun. Ya artinya pada saat itu Leo harusnya sekitar 14 tahun, tapi Frederick sendiri udah umur 30 tahun. Gak tahu diri ini memang ngurang-ngurangin umurnya, serasa muda terus apa. Dan dia berhasil mengelabui polisi sama dokter selama 3 hari sebelum akhirnya tes DNA mengungkap semuanya. Gak berhenti sampai di situ, dia nyoba-nyoba jadi orang lain sebanyak 2 kali, pokoknya di tahun 2004 itu. Dan terakhir tapi di bulan Juni 2005, dia sempat mencoba lagi, cuma langsung ketahuan karena memang ada orang yang mengenali wajahnya dari tayangan TV yang sempat ramai. Karena itu dia sempat dihukum lagi 4 bulan penjara terkait penipuan, dan setelah itu baru berhenti. Jadi habis keluar dari penjara di tahun 2003 itu, dia kayak melakukan aksinya lagi, total sebanyak 4 kali lah sampai 2005. Habis itu berhenti total. Alasannya apa coba? Katanya gara-gara dia memungut seekor kucing di jalanan dan berniat untuk memeliharanya. Kata Frederick itu pertama kali dalam hidupnya ada makhluk hidup lagi yang bergantung sama dia. Yang mana kalau dia masih ganti-ganti identitas, berpindah-pindah terus, dia bisa kehilangan kucing tersebut karena nggak bisa terus dibawa. Jadi kucing itu semacam tali yang mengikat dia menjadi dirinya sendiri di dunia nyata. Dan memang setelah itu dia juga ketemu sama seorang perempuan Prancis bernama Isabel. Mereka menikah dan akhirnya punya 5 orang anak. Ya dari situ nggak ada alasan lain untuk Frederick menjadi orang lain. Ya dia sudah punya kehidupan yang bisa dia banggakan dan dia jalan. Seorang yang seumur hidupnya menipu demi bisa masuk ke keluarga orang, akhirnya dia juga punya keluarga sendiri. Di tahun 2015, Frederick mengajukan permohonan ke pengadilan Prancis untuk menghapus catatan kriminalnya. Karena kan dia sudah menjadi warga negara yang baik, suami yang baik, ayah yang baik, karena itu dikabulkannya. Jadi secara hukum, Frederick si bunglong yang selalu berganti-ganti identitas dan dipenjara, akhirnya resmi menjadi warga yang bersih. Jadi dia kalau mau apply kerjaan, surat keterangan kelakuan baiknya sudah bagus. Tapi setelah seperti mendapat kehidupan baru dengan lembaran putih, istrinya Isabel tadi meninggalkan dia pergi sama laki-laki lain. Dan hari ini di tahun 2026, Frederick umurnya 52 tahun. Dia masih rutin tuh ngisi wawancara di talk show, podcast, ataupun dokumenter ya tentang kisah hidupnya yang bagaikan sinetron. Jadi itu kasus penipuan yang berujung pada dugaan sebuah rahasia pembunuhan yang walaupun tidak pernah terjawab juga karena terlalu banyak kejanggalan dan hal-hal absurd yang terjadi di kisahnya Frederick. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao! Jangan padam